Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Apa yang mendorong Maria untuk melakukan perjalanannya yang berbahaya? Karena ia pergi tidak hanya sendirian saja, tetapi juga dengan tergesa-gesa. Sebuah kekuatan bekerja di dalam diri Maria, yakni kehadiran Roh Kudus yang menaunginya dan memenuhinya sejak saat ia menerima kabar sukacita. Roh Kudus yang sama ini telah memenuhi hati Elisabet atas salam Maria dan menggerakkan bayi di dalam rahimnya. Apakah buah sulung dari kepenuhan Roh Kudus itu? Buah sulung itu adalah sukacita. Saudara-saudari, Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengomentari hubungan sukacita dengan kebenaran yang adalah Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah kepenuhan kebenaran menarik kepada dirinya hati setiap orang, melebarkannya dan mengisinya dengan sukacita. Hanya kebenaran yang mampu memenuhi pikiran dan membuatnya sepenuhnya menyenangkan. Saudara-saudari, kegembiraan ini memperluas dimensi jiwa manusia, mengangkatnya dari kecemasan egoisme dan membuatnya mampu menjadi cinta sejati. Pertanyaan mengharukan Elisabet mencerminkan satu-satunya kebajikan yang diperlukan seseorang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kerendahan hati. Elisabet sangat menyadari kerendahan hatinya dalam menghadapi kunjungan ibu
dari Tuhannya. Saudara-saudari, Maria sendiri menggemakan sentimen kerendahan hati yang mendalam ini di seluruh Magnificatnya. Apa alasan penciptanya telah melakukan hal-hal besar untuknya sedemikian rupa, sehingga semua generasi selanjutnya akan menyebutnya diberkati. Hal itu tentu saja bukan karena bakat atau kualitas apapun yang dia miliki dari dirinya sendiri. Tidak ada keagungan yang luar biasa dari dirinya yang telah mengikat Yang Maha Kuasa. Tuhan hanya melihat kerendahan hambanya. Apakah kita bersukacita dalam kesederhanaan diri kita dan mengetahui bahwa dengan kerendahan diri kita memungkinkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita dan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita bagi Kristus? Saudara-saudari terkasih, Maria begitu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga seluruh dirinya berbahagia dalam nyanyian sukacita dan pujian bagi Yang Maha Kuasa. Paus Emeritus Benediktus merenungkan sukacita Maria atas kehadiran bayi Tuhan di dalam rahimnya. Inilah sukacita yang dirasakan hati ketika kita berlutut untuk menyembah Yesus dalam iman. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sukacita Kristus, sukacita Roh Kudus, bersyukur kepada Allah atas hal-hal besar yang telah dilakukannya di dalam kita, mendorong kita untuk membawa Tuhan kita kepada orang lain, sama seperti Maria membawanya kepada Elizabeth bahkan sebelum kelahirannya. Saat Maria menyanyikan Magnificatnya, Maria tidak tetap tertutup di dalam dirinya sendiri, tetapi merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan untuknya dalam terang rencana penyelamatannya bagi semua umatnya. Semoga kita seperti Maria mau menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, sehingga kita kelak pantas hidup bersama Bapa di surga seperti halnya Maria yang diangkat ke surga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.